Baiklah, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang rumus perbandingan vektor dan koordinat. Jadi, perbandingan vektor dan koordinat itu dibagi oleh suatu titik yang kita sebut dengan titik bagi. Biasanya titik bagi ini disimbolkan dengan notasi titik P. Titik P ini berada di dua keadaan. Yang pertama adalah di dalam ruas garis, sementara yang kedua ada di luar ruas garis, atau biasanya berada pada perpanjangan garis. Baiklah, untuk perbandingan vektor dan koordinat di dalam, yang pertama akan kita bahas adalah titik bagi berada di dalam. Jadi, untuk titik P yang berada di dalam ruas garis AB, maka kondisi ini terjadi di saat titik P berada di antara titik A dan titik B. Jadi kita bisa misalkan di sini ada titik A, kemudian ini titik B. Kita buat ruas garis di sini, maka kita misalkan titik P di sini. Ya. Titik P di sini membagi ruas garis AB menurut perbandingan M dan N. Berarti di sini M, di sini N, sehingga kita punya vektor AP berbanding PB itu sama dengan M berbanding N. Ya, di sini AP ini M, sementara PB ini adalah N. Kemudian cara untuk menentukan vektor posisi dari titik P, yaitu vektor P, ialah M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A per M tambah N. Misalnya di sini kita punya titik pusat atau titik O yang koordinatnya adalah 0,0. Kita buat vektor posisi A, kemudian ini adalah vektor posisi B. Ini adalah vektor posisi A, ini vektor posisi B. Kemudian ini adalah vektor posisi dari titik P, yaitu vektor P. Cara mudah untuk menghafalkan rumus ini ialah kita harus memasangkan vektor dan perbandingan yang letaknya bersilangan seperti ini. Yang pertama, kita di sini punya vektor perbandingan M. Ini bersilangan posisinya dengan vektor B. Ya, jadi kita dapat di sini M dikali vektor B. Kemudian untuk perbandingan N itu bersilangan letaknya dengan vektor A, sehingga kita dapatkan N dikali vektor A. Sudah ya. Kemudian pembaginya ialah jumlah daripada perbandingan itu sendiri, yaitu M tambah N. Seperti itu cara mudah untuk menghafalkan atau mengingat rumus daripada perbandingan vektor. Sementara untuk langkah menentukan koordinat ini juga sama ya, sama dengan cara menentukan vektor. Cuma yang membedakan adalah kita mengganti, kalau di sini ialah vektor, ini kan vektor P. Kalau di sini ialah titik. Di sini adalah koordinat titik. Jadi sama ya cara menentukannya, dan cara menghafalnya juga sama seperti itu. Kemudian ada juga cara yang lebih mudah. Misalkan di sini kita punya AP berbanding PB itu sama dengan M berbanding N. Jadi kita pasangkan
Perbandingan yang kedua pada ruas kiri yaitu PB. Di sini ada B ya, ada B itu dipasangkan dengan M menjadi M kali vektor B. Sementara di sini ada A. A ini kita pasangkan dengan N, menghasilkan N dikali vektor A. Sehingga vektor P sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A per M tambah N. Ya, seperti ini. Jadi ingat bahwa jika titik pembaginya ada di dalam, maka tanda daripada perbandingannya yaitu M dan N itu nilainya positif. Untuk lebih memahami, mari kita lanjut ke contoh soal berikut ini. Baiklah, untuk contoh soal 1, tentukan vektor posisi titik P yang membagi AB pada perbandingan 2:3 di mana diketahui titik A itu koordinatnya ialah negatif 2,4 dan titik B koordinatnya 3,4. Baiklah, langkah yang pertama mungkin kita bisa lakukan ialah visualisasikan. Di sini kita dapat titik A itu negatif 2,4, titik B 3,4. Kemudian kita sudah punya vektor posisi A, kemudian vektor posisi B, dan vektor posisi B. Langkah yang harus kita tentukan ialah menentukan vektor posisi titik P. Yang pertama, atau kita buat dulu yang diketahui di sini ialah yang pertama AP berbanding PB itu sama dengan 2/3. Sehingga di sini nilai M sama dengan 2, sementara nilai N sama dengan 3. Kemudian koordinat titik A itu ialah negatif 2,4, sehingga vektor posisi dari A itu sama dengan negatif 2, 4. Titik B koordinatnya 3,4, sehingga vektor posisi B ialah 3, 4. Kemudian yang ditanya ialah vektor posisi titik B itu sama dengan berapa. Jadi kita gunakan rumus yang sebelumnya kita sudah pelajari atau kita sudah hafalkan. Yang pertama ialah kita pasangkan vektor P. Misalkan di sini vektor P itu sama dengan yang kita pasangkan pertama ialah M berpasangan dengan B. Berarti kita tulis di sini M dikali vektor B. Kemudian ditambah pasangan yang kedua ialah N dengan vektor A. N dengan vektor A dibagi M tambah N. Atau seperti ini. Kita ketahui tadi AP berbanding PB itu sama dengan 2/3. Berarti B kita pasangkan dengan 2. Jadi di sini 2 kali vektor B. Sementara A itu kita pasangkan dengan 3, sehingga hasilnya adalah 3 kali vektor A. Ya, ini yang nanti kita tulis. Akan kita cocokkan caranya dengan visualisasi dan tetap akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi kita substitusikan di sini. M itu kita peroleh M sama dengan 2, berarti 2 dikali vektor B
ditambah N itu tadi kita dapat sama dengan 3 dikali vektor A per 2 tambah 3 sama dengan 2 dikali vektor B itu kita dapat dari 3 4 ditambah 3 kali vektor A itu kita dapat negatif 2 4 per 2 tambah 3 itu hasilnya adalah 5. Ini sama dengan, Bapak lanjutkan ke sini, ini sama dengan 2 kali 3 kemudian 2 kali 4 ditambah 3 kali min 2 3 kali 4 per 5. Ini sama dengan 6 8 ditambah negatif 6 12 per 5 sama dengan 6 ditambah negatif 6 itu hasilnya adalah 0. 8 ditambah 12 itu hasilnya adalah 20 per 5. Ingat ya, per 5 ini masih, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah 0 per 5 20 per 5. Semua unsur yang ada di sini dibagi dengan 5, hasilnya adalah 0 bagi 5 itu hasilnya 0, 20 bagi 5 hasilnya 4. Jadi kita dapatkan vektor posisi dari P itu sama dengan 0 4. Arah dari vektor posisi P ialah 0 4. Kita lanjut ke contoh soal 2. Koordinat titik P membagi AB pada perbandingan 2:1, di mana diketahui titik A itu koordinatnya adalah 1,4,5 dan titik B 4,1,2. Berarti soal ini kita berbicara pada ruang berdimensi 3 atau R3. Yang diketahui yang harus kita tulis yang pertama adalah AP berbanding PB ini sama dengan 2:1, sehingga M-nya sama dengan 2, sementara N sama dengan 1. A itu koordinatnya 1,4,5, B itu koordinatnya adalah 4,1,2. Kita tidak usah mencari vektor posisi karena yang ditanyakan itu bukan vektor posisi, namun hanya koordinat titik saja. Yang ditanya ialah titik P sama dengan berapa koordinatnya. Namun sebelum itu mari kita tulis perbandingan AP berbanding PB itu kan sama dengan M berbanding N. Kita pasangkan B dengan M menghasilkan M dikali titik B, kemudian A kita pasangkan dengan N itu menghasilkan N dikali titik A. Maka kita akan peroleh titik P itu sama dengan, kita tulis yang pertama ini adalah M kali B, M kali titik B ditambah N kali titik A per M tambah N. Ini sama dengan, kita substitusi M itu adalah 2 dikali koordinat B ialah 4,1,2 ditambah N itu 1 kali koordinat A itu adalah 1,4,5 per M tambah N itu 2 tambah 1 sama dengan, kita kali 1 per 1 ya, 2 kali 4 ini 2 kali 4 kemudian 2 kali 1 2 kali 2 ditambah 1 kali 1 1 kali 4 1 kali 5 per 2 tambah 1 3 sama dengan 2 kali 4 itu 8, 2 kali 1 itu 2, 2 kali 2 itu 4 ditambah
1 kali 1 itu 1, 1 kali 4 itu 4, 1 kali 5 itu 5/3. Sama dengan kita jumlahkan yang bersesuaian. 8 tambah 1 itu hasilnya adalah 9, 2 tambah 4 itu hasilnya adalah 6, 4 tambah 5 itu hasilnya adalah 9/3. Sama dengan kita bagi semuanya. 9/3, 6/3, 9/3. Ini sama dengan 3, 2, 3. Jadi koordinat titik P ialah 3,2,3. Sekarang terdapat kasus khusus untuk perbandingan vektor dan koordinat, yang dimana titik pembagi atau biasanya itu tadi titik P itu merupakan titik tengah dari ruas garis AB. Jadi titik P itu berada di tengah-tengah seperti ini ya. Misalnya di sini titik A, ini titik B, kemudian titik P ini berada di tengah-tengah. Sedemikian sehingga panjang AP itu sama dengan panjang PB. Karena sama, maka perbandingannya ialah 1/1 ya. Ingat kembali perbandingan, konsep dari perbandingan. Sehingga untuk menentukan vektor P itu sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A per M tambah N. Itu sama dengan M itu tadi kita dapat 1 kali vektor B ditambah N juga itu nilainya 1 kali vektor A per 1 tambah 1. Hasilnya adalah vektor B ditambah vektor A per 2, atau sama dengan vektor A ditambah vektor B per 2 ya. Jadi rumus ini kita dapat dari sini, dari semua alur ini ya. Begitu juga untuk menentukan koordinat titik P itu sama dengan cara menentukan vektor posisi dari titik P. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas contoh soal berikut ini tentang teorema titik tengah. Titik M merupakan titik tengah ya, kata kuncinya adalah titik tengah di sini. Titik tengah ruas garis AB. Diketahui titik A koordinatnya 2,-3 dan titik B koordinatnya ialah 8,-5. Tentukan vektor posisi titik M. Jadi di sini kita ingin mencari, atau kita tulis diketahui dulu, M itu titik tengah AB, sehingga vektor posisinya ialah vektor posisi M. Kemudian titik A itu koordinatnya adalah 2,-3, sehingga vektor posisinya ialah vektor A sama dengan 2,-3. Titik B itu koordinatnya adalah 8,-5, sehingga vektor posisinya ialah vektor B sama dengan 8,-5. Yang ditanya ialah vektor posisi M. Jadi kita gunakan langsung rumus yang tadi. Vektor M itu sama dengan vektor A ditambah vektor B per 2. Seperti itu saja ya, mudah. Sehingga hasilnya adalah 2,-3 ditambah 8,-5 per 2. Ini hasilnya adalah 2 ditambah 8 itu 10, -3 ditambah -5 itu -8 per 2 sama dengan 10 per 2 -8 per 2. Hasil akhirnya 5, -4. Sehingga vektor posisi dari M ialah vektor M sama dengan 5, -4.
Berikutnya, tadi kita sudah membahas tentang titik pembagi yang berada di dalam. Sekarang kita akan membahas tentang titik pembagi yang berada di luar ruas garis. Sebenarnya konsepnya hampir sama, namun yang berubah di sini adalah salah satu pembandingnya itu berubah tanda menjadi negatif. Jika kita ingin merubah M-nya menjadi negatif, maka diisikan negatif M. Atau jika kita ingin memilih N-nya yang berupa negatif, maka kita isi di sini negatif N. Bisa yang mana saja, silahkan pilih salah satu rumus. Silahkan pilih salah satu yang menurut kalian mudah, ya. Bisa M-nya yang dirubah menjadi negatif, bisa N-nya yang dirubah menjadi negatif. Pilih salah satu saja. Itu akan menghasilkan jawaban yang sama. Begitu juga untuk koordinat titik P. Seperti itu. Perbandingan M-nya, jika kalian ingin mencantumkan tanda negatif pada perbandingan M, maka kalian bisa lakukan di sini, atau jika kalian ingin mencantumkan tanda negatif di N, tinggal kalian gunakan rumus ini. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal 4, tentukan vektor posisi titik P di luar ruas garis AB setelah ruas garis AB yang membagi pada perbandingan 2/3, di mana diketahui titik A itu koordinatnya negatif 2,4 dan titik B itu koordinatnya 3,4. Jadi di sini kita peroleh, yang pertama kita ingin tulis yang diketahui dulu. Vektor AP berbanding PB itu M berbanding N, di mana AP berbanding PB sama dengan 2/3, sehingga kita dapat M itu 2, N itu 3. Kemudian titik A itu koordinatnya adalah negatif 2,4, sehingga vektor posisi titik A itu sama dengan negatif 2, 4. Kemudian titik B itu koordinatnya adalah 3,4, sehingga vektor posisi B itu sama dengan 3, 4. Selanjutnya AP berbanding PB di sini sama dengan M berbanding N, sehingga kita pasangkan B dengan M, hasilnya adalah M kali vektor B. Kemudian A kita pasangkan dengan N, hasilnya adalah N dikali vektor A. Rumus yang sebelumnya kita pelajari adalah untuk menentukan vektor posisi titik P itu adalah vektor P sama dengan, kita sudah dapat yang pertama M kali vektor B ditambah N dikali vektor A per M tambah N. Namun sekarang kita ketahui di sini titik P itu berada di luar ruas garis, jadi tandanya berbeda salah satu, ya. Bisa M-nya yang negatif, bisa N-nya yang negatif. Namun di contoh ini Bapak akan menggunakan tanda negatif itu berada di M. M itu sebagai negatif. Sehingga kita dapatkan rumus yang baru ialah vektor P itu sama dengan negatif M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A per negatif M ditambah N. Jadi kita tidak lagi menggunakan rumus ini, ya. Rumus yang kita gunakan adalah rumus yang sudah tercantum tanda negatif. Sehingga kita tinggal langsung lakukan perhitungan. Vektor posisi P sama dengan negatif M. M itu tadi kita dapat 2, berarti negatif 2 kali vektor B itu adalah 3, 4 ditambah N itu tadi ialah 3 dikali vektor A itu negatif 2, 4 per negatif M, berarti negatif 2 ditambah N itu tadi adalah 3 sama dengan, kita kali satu persatu, negatif 2 kali 3 negatif 2 kali 4
ditambah 3 kali negatif 2 3 kali 4 per negatif 2 tambah 3 itu 1. Ini hasilnya adalah sama dengan negatif 6 negatif 8 ditambah 3 dikali negatif 2 itu negatif 6, 3 kali 4 itu 12 per 1. Ini sama dengan negatif 6 ditambah negatif 6 itu hasilnya adalah negatif 12, negatif 8 ditambah 12 itu hasilnya adalah 4 per 1. Sehingga ini sama dengan negatif 12 4 ya. Jadi ini kan negatif 12 dibagi 1 tetap hasilnya negatif 12, 4 dibagi 1 hasilnya tetap 4. Jadi vektor P atau vektor posisi titik P itu sama dengan negatif 12 4 ya. Kita sudah dapatkan jawaban akhirnya. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu contoh soal lagi. Baiklah, untuk contoh soal 5, tentukan koordinat titik P yang membagi AB di luar pada perbandingan 3/1, di mana diketahui titik A itu koordinatnya negatif 4,1,5 dan titik B koordinatnya 2,-5,3. Baiklah, sekarang yang kita ketahui di sini adalah yang pertama AP berbanding PB itu sama dengan 3/1, sehingga M sama dengan 3, N sama dengan 1. Kemudian titik A itu koordinatnya negatif 4,1,5. Kemudian titik B koordinatnya adalah 2,-5,3. Kemudian yang ditanya adalah koordinat titik P sama dengan berapa. Kembali lagi, cara mudah untuk menghafalkan AP berbanding PB itu sama dengan M berbanding N, sehingga kita pasangkan B dengan M itu menghasilkan M kali titik P. Kemudian A itu kita pasangkan dengan N menghasilkan N dikali titik A. Titik P itu sama dengan M dikali titik B ditambah N dikali titik A per M tambah N. Namun karena titik P ini berada di luar, maka salah satu pembanding M atau N itu diubah menjadi negatif. Sekarang kita gunakan N sebagai negatif. Sehingga rumus baru yang kita peroleh di sini adalah P sama dengan M dikali B ditambah P sama dengan M kali B ditambah negatif N kali A per M tambah negatif N. Jadi kita tidak usah pakai rumus ini lagi, sehingga kita tinggal substitusikan menghasilkan M itu tadi adalah 3 dikali titik B itu koordinatnya adalah 2,-5,3 ditambah N itu adalah 1, sehingga negatif N sama dengan negatif 1 dikali koordinat titik A nya ialah negatif 4,1,5 per 3 tambah negatif 1 ya. Hasilnya adalah titik P sama dengan, kita kali satu persatu, 3 kali 2, 3 kali negatif 5, 3 kali 3 ditambah negatif 1 kali negatif 4, negatif 1 kali 1, negatif 1 kali 5 kurung tutup per 3 tambah negatif 1 itu hasilnya adalah 2 plus bertemu dengan min itu hasilnya min, sehingga 3 kurang 1 sama dengan 2. Di sini titik P sama dengan 3 kali 2 6, 3 kali negatif 5 itu negatif 15, 3 kali 3 itu 9 ditambah negatif 1 kali negatif 4 itu 4, negatif 1 kali 1 itu negatif 1, negatif 1 kali 5 itu negatif 5.
per 2. Ini menghasilkan titik P sama dengan, kita jumlahkan yang pertama 6 ditambah 4 itu hasilnya 10, negatif 15 ditambah negatif 1 itu hasilnya adalah negatif 16, 9 ditambah negatif 5 itu hasilnya adalah 4 per 2 sama dengan 10 per 2, negatif 16 per 2, 4 per 2. Ini menghasilkan 5, negatif 8, 2. Sehingga koordinat titik P itu sama dengan 5, negatif 8, 2. Ya, itu tadi cara menentukan titik koordinat titik pembagi yang berada di luar ruas garis AB.